Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anthurium, salah satu tanaman hias yang pernah populer di beberapa tahun yang lalu dan silam ya, dan sempat booming dengan harga yang sangat fantastis. Kemudian dengan seiring waktu, cara perkembangbiakan yang sangat mudah, beberapa jenis Anthurium akhirnya bernilai jual cukup murah, kecuali beberapa kolektor yang memiliki beberapa Anthurium ternama yang kemudian disilangkan dan menghasilkan varietas baru, varian baru yang akhirnya dijual dengan nilai yang cukup tinggi untuk varietas yang baru dari jenis Anthurium, khususnya Anthurium berjenis jemani seperti ini. Oke, di sini saya mau membahas sedikit tentang bagaimana cara agar bonggolan yang sebesar ini tidak cepat busuk ya, apalagi udah tumbuh seperti ini. Kalau udah tumbuh tanaman atau tunas baru seperti ini dari sebuah bonggolan, kemudian kita tidak cepat memotong setelah dia mengeluarkan akar sendiri, biasanya bonggolan pada bagian bawah lama-kelamaan akan kempes dan akhirnya mati ya. Itu ketika anakannya seperti ini, tunas yang sudah tumbuh seperti ini menjadi dewasa dan memiliki akar baru, dan bonggolan ini akan termakan oleh akar-akar baru dari tunas barunya itu sendiri. Artinya si bonggol busuk dan tidak akan tertolong. Nah, salah satu cara untuk agar bonggolan sebesar ini saya hanya tempatkan, tidak ditanam di sebuah media tanam ya, artinya hanya saya tempatkan di atas media tanam saja seperti ini. Dan ternyata memang Anthurium jenis jemani ini cukup bandel dan akhirnya tumbuh seperti ini. Hanya saya menempatkannya dalam atau di kolong rak dari rak tanaman hias milik saya yang bagian bawahnya cukup adem dan tidak terlalu terkena air hujan yang menyebabkan media akan basah dan akhirnya terjadi pembusukan. Oke, di sini saya akan mencoba memotong bagian tunas baru ini untuk menghindari kebusukan pada bonggol yang sebesar ini, karena bonggol sebesar ini biasanya akan menghasilkan beberapa tunas-tunas baru yang akan menyusul, yang seharusnya kita akan memanennya, ternyata karena telat memotong bagian ini dan dia akan menjadi busuk. Oke, mau tidak mau kita harus memisahkan anakan seperti ini dari bonggolan agar bonggolan ini tetap tertolong dan akan mengeluarkan tunas-tunas baru yang menjadi tanaman-tanaman baru. Dan itu cara untuk berbudidaya pada Anthurium khususnya jenis jemani seperti ini. Sebenarnya ada beberapa cara dari penanaman bonggol seperti ini ya. Untuk bonggol sebesar ini, ukuran sebesar ini biasanya bisa juga dibagi menjadi 4 bagian, potong secara silang ya, secara silang menjadi 4 bagian dengan ketebalan sekitar 2 ruas jari, dan kita akan bisa membelahnya menjadi 4 bagian, dan itu biasanya akan membawa mata tunas masing-masing 1 mata tunas yang menghasilkan dari keempat potongan itu menjadi 4 tanaman baru. Seperti yang saya lakukan pada Anthurium berjenis gelombang cinta. Untuk bonggolan sebesar ini saya pernah memotongnya atau membaginya menjadi 4 bagian. Oke, saya akan tunjukkan tanamannya. Nah, ini adalah salah satu potongan dari bonggolan yang saya bagi 4 bagian dari bonggolan dengan tinggi sekitar 2 ruas jari kurang ya. Dan ini mata tunasnya udah tumbuh seperti ini. Jadi untuk per bagian ini juga tumbuh 1 mata tunas, ini salah satunya, dan ini juga. Nah, ini udah tumbuh tunas. Ini saya terangkan 4 bagian karena teman-teman bisa lihat di sini
Ini siku ya pada bagian sini, artinya dari sebuah bulatan ketika dibagi 4 dia akan menghasilkan siku seperti ini. Nah, ini bagian yang lainnya ini. Nah, ini ada juga potongan yang lainnya yang udah saya tempatkan pada polybag karena udah mengeluarkan daun seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat nih, akan saya angkat nih. Nah, ini bonggolannya seperti ini bagiannya. Nah, siku juga ya. Jadi emang sangat mudah sekali untuk pembudidayaan secara potong bonggol seperti ini, atau menjadi 4 bagian seperti ini juga bisa. Oke, kita lanjut ke Anthurium jemani yang tadi. Oke, secara bonggol utuh seperti ini kita bisa memisahkannya dari sini. Ini karena udah mengeluarkan akar sendiri, kita pisahkan dengan tujuan agar bonggol ini tidak busuk seperti yang saya terangkan sebelumnya. Oke, untuk cara ini juga sangat efektif ya untuk mendorong agar tunas-tunas yang ada di bawahnya ini akan tumbuh. Nah, ini udah dipisahkan seperti ini ya potongannya. Jadi potongan ini berbentuk seperti ini untuk satu mata tunas saja, dan untuk mata tunas lainnya di bawahnya kita akan kembali menanam ini. Sebelumnya kita bersihkan dulu bagian-bagian yang kotor seperti ini, biasanya sangat banyak penyakitnya atau jamur ya yang menyebabkan juga kebusukan. Jadi kita akan mencuci ini, kemudian kita tanam kembali, atau tidak kita potong-potong menjadi 4 bagian seperti tadi, itu pun bisa. Setelah dipotong seperti ini, kita tinggal menanamnya ke dalam sebuah pot agar dia tumbuh lebih maksimal ya. Jadi kita bisa masukkan media tanam ke dalam pot seperti biasa. Untuk media tanam Anthurium lebih baik yang poros ya, agar air tidak menggenang pada bagian atas yang menyebabkan kebusukan juga untuk tanaman ini, karena tanaman ini juga tidak ingin sekali mendapatkan air yang berlebihan. Media tanam Anthurium sendiri teman-teman bisa beli langsung ya, udah racikan untuk jenis Anthurium. Biasanya ditempatkan dalam sebuah plastik yang berharga sekitar 15-20 ribu rupiah khusus untuk Anthurium. Oke, seperti ini. Oke, kita tinggal menunggu untuk menjadi Anthurium jemani dewasa. Oke, itu cara dan menghindari kebusukan pada bonggolan besar. Dengan cara itulah kita dapat menghindari kebusukannya. Pengambilan tunas seperti ini yang udah mengeluarkan beberapa daun dan mengeluarkan akar sendiri, kita pisahkan dari bonggolan utama, dan bonggolan utamanya kita tanam kembali yang akan menghasilkan tunas-tunas baru yang menyusul dari tunas yang lama seperti ini yang udah kita pisahkan. Oke, itu sedikit perkembangbiakan Anthurium secara potong bonggol maupun potong kemudian belah menjadi 4 bagian. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang selamat berbudidaya Anthurium, karena Anthurium sendiri saya rasa cukup bagus. Tanaman hias jenis Anthurium ini cukup bagus untuk ditempatkan di halaman sebuah rumah, apalagi rumah yang berhalaman besar. Ketika Anthurium ini tumbuh besar, akan menambah sosok keindahan pada sebuah rumah. Selain menghasilkan oksigen-oksigen pada siang hari, tanaman ini juga cukup enak untuk dipandang mata dan sebagai penghibur untuk kita sebagai pembudidayanya. Oke, semoga bermanfaat dan menghibur dari Bakat Tunas tentang
cara perbanyakan anthurium, khususnya anthurium jemani dan gelombang cinta juga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.